Ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Cihu ya videonya. Ya, gua akan sharing dengan kalian Vespa PX MK1 tahun 1979 original cat. Awal gue dapet info Vespa ini nih dari kawan, gue sempet salah persepsi. Dikabarin kan, bro, gue dapet MK1 nih. Nah, pikiran gue tuh MK1 tuh kan biasanya identiknya tuh sama Vespa GS MK1, MK2 gitu kan. Gue dikasih fotonya, ternyata PX. Nah, kita langsung aja nih. Walaupun ini Vespa PX, layaklah buat kita bahas dan kita ulas di sini. Buat kita sama-sama belajar. Buat gue juga jadi nambah wawasan. Karena gue dikasih gambaran sama video lengkapnya tentang Vespa ini secara detail. Jadi kita bisa berbagi nih sama-sama belajar. Karena gue nggak pengen jadi sok tahu atau lebih tahu dari kalian, ya kan? Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti selesai nonton video ini sampai habis ya, itu bisa, wah bang nggak gitu bang, menurut gue gini-gini. Kalian bisa komen dah di bawah. Langsung aja, kagak pakai kelamaan, kita langsung nih bacotin Vespa PX 100. Vespa PX 100 Vespa PX tahun 1979 MK1. Oke, kita mulai dari depan ya. Nah, tampak depan nih, ya kan, cihuy banget. Logonya masih orisinil, ya kan? Logo orisinil, emblem-emblemnya. Ini lo emblem Vespa-nya masih orisinil, ini orisinil. Di sini ada logo nih, logo inspection. Ada logo inspection di samping sayap sebelah kiri ya, ada logo inspeksinya. Ini sen kiri kanan, ada markingnya, ada tandanya, tulisannya Siem, ya kan? Gripnya juga masih logo Chung, gripnya masih logo Chung. Terus tampak samping nih, tampak samping, tuh tampak sampingnya. Untuk joknya, dia udah pakai jok panjang. Sebenarnya yang orisinilnya bukan jok panjang ya. Orisinilnya itu jok pisah. Jok pisahnya ada, cuman nggak dipasang. Sama yang punya nih, sama temen gue nggak dipasang. Jadi dipakein jok panjang. Biar bisa boncengan katanya. Lebih nyaman boncengannya. Kalau pakai jok misah kan, misah. Kalau pakai jok panjang tuh bisa berdempet-dempetan gitu. Ya kan? Modus-modus nih yang punya. Nah, ini tutup poreknya bisa lo lihat nih. Tutup poreknya. Nih tutup poreknya modelnya kayak begini. Ya kan? Ini gua zoom nih ya, biar lebih kelihatan. Tutup poreknya masih orisinilnya. Udah pakai poreknya, garpunya udah 2. Nah, bagian atas ini dia kunci kontaknya misah ya. Kalau tahun 79 itu, Vespa tahun 79, PX 79 itu kunci kontak di atas. Kunci setang ada di bawah. Jadi untuk nyalainnya dari atas tuh, dari palanya. Indikatornya ini kayak gini, indikatornya. Indikator buat nyalainnya, speedometernya seperti ini, ya kan? Ini masih orisinil semua dan masih berfungsi. Untuk spion ini bukan bawaannya untuk spion, tapi cakep sih, pantas gitu walaupun bukan bawaannya. Kuncinya nih masih kayak gini nih. Ini kuncinya nih digambar. Kunci kontaknya masih orisinil. Kunci kontak orisinil itu biasanya nih itu ada kodenya di kunci dan di rumah kuncinya. Itu sama kodenya. Nah, lo perhatiin dah. Ya kan? Ada angkanya tuh, kalau nggak salah 66 tuh. Ya kan? Nah, ini kunci setangnya Neyman dia pakai. Neyman, sisi sebelah satunya lagi itu angka. Ya. Jadi kalau kalian menemukan kunci Vespa Super atau Sprint atau PX awal, kuncinya belakangnya bertuliskan Vespa, itu berarti udah replacement gitu. Sama bentuknya, mirip, tapi bukan bawaan dari unit kendaraan kalau tulisannya Vespa gitu. Nah, ini bentuk kunci setangnya seperti ini. Nah, lanjut ke bagian untuk deck ya. Untuk deck dari atas sampai bawah, kiri kanan masih lempeng banget, masih seger buger. Gue kasih sedikit videonya, ya kan?
kiri kanan masih oke. Terus stiker running in-nya atau stiker petunjuknya dia bukannya bukannya ditaruh di tutupnya, tapi masih di dalam. Yo, kalau awal-awal. Terus sepengetahuan gue tuh dia nomor rangka sama nomor mesinnya itu masih 4 digit. Makanya kan suka ada yang bilang PX 4 digit gitu. Itu maksudnya itu PX awal. Nih gua kasih gua kasih videonya nih, video BWKB sama nomor rangkanya. Nomor rangkanya juga masih tegas banget garisnya, masih kelihatan. Memang sih sebaiknya nih kalau nomor rangka tuh kayak begini nih, masih seger. Kenapa kalau nomor rangka itu masih seger? Itu jadi nanti pada saat kalian perpanjang atau mau mengurusin dokumen ke Samsat, itu esek-eseknya gampang. Esek-esek ya maksudnya ya, esek-esek ya. Tanda kutip tuh esek-esek yang bener. Jadi jelas gitu. Kalau dia udah burem, itu dia akan persulitkan buat petugasnya di sana gitu. Bisa diurus, ya bisa sih. Ntar kalian bisa ngobrol lagi. Karena kan memang kalau Vespa tuh letak nomor rangkanya nggak kayak motor Jepang gitu kan, dia ada di komstir umumnya kalau motor Jepang. Kalau Vespa tuh kadang ada di bawah, terutama motor-motor tua dia di sebelah kiri, yang mana rawan kropos gitu. Nah ini yang penting, yang sering banget gua obrolin, sering banget gua omongin di video-video gua sebelumnya juga. Kalau ngecek deck itu, deck orisinil, kan ini decknya masih orisinil nggak? Deck masih orisinil. Itu salah satu acuannya itu adalah ripetan. Kalau kemarin lu perhatiin video gua yang ada waffle kayak waffle, itu kayak gini nih bentuknya. Nah, kayak gitu. Ini di bagian bawahnya masih ada nih bentuk paku ripetnya gitu, paku ripet bawaan pabrik gitu. Terus kalau kalian tanya, "Bang, itu gimana kalau seandainya paku ripetnya kan sekarang banyak yang jual alatnya?" Ya tetap aja beda materialnya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang cumi-cumi ibarat kata cuma mirip itu yang perlu skill ya. Tapi paling nggak di sini gue udah sharing kira-kira bentuk umumnya seperti itu. Jadi dari situ, kenapa dari situ acuannya? Karena kalau paku ripetnya masih asli, otomatis belum kebuka, otomatis kan, oh itu triplangnya, listnya itu belum kebuka. Kalau itu udah nggak asli, berarti itu kan udah kebuka. Berarti kan tanda tanya, a big question mark. Iyalah, ke bahasa Inggris gue. Itu tanda tanya, kenapa pernah dibuka? Apakah dia penyok, apakah ganti deck, apakah kenapa, apakah pernah disepet atau disepet itu disiram gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan di situ gitu. Nah, Vespa ini nih, Vespa PX ini masih cihuy bener. Lanjut ke tepong. Nah, tepongnya wajar lah ya, ada scratch namanya dari tahun 79 ya. Nah, ini buat teman-teman juga nih. Ini paku ininya udah hilang kayaknya nih. Cuma nanti kita zoom ya. Gua agak sawer mata gue di sini. Nggak bawa kacamata lagi nih. Ini agak begitu. Ini ada paku klipnya nih di sini nih. Ada klipnya. Ini ada bekas karatnya nih kelihatan ya. Ini harusnya ada nih. Nah, kalau kalian untuk PX series ya, luarnya kinclong, belakangnya agak kusam, itu nggak apa-apa. Itu kalian nggak usah worry, Bang. Kok luarnya kinclong, dalamnya blue catnya? Kagak apa-apa, kagak ngapa-ngapa. Emang begitu dia, dari sononya begitu gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan, hal yang remeh-temeh itu ya logonya, paku klipnya. Kalau paku klipnya udah bautan, udah pasti lah, udah bisa diambil kesimpulan kalau udah bautan begitu, dia udah kagak ori. Umumnya pakai klip gitu, umumnya gitu ya. Terus lampu-lampu sennya juga, kalau dia udah pakai lampu sen, kalian perhatiin apakah dia lampu stopnya, apakah dia DMI, apakah dia logo cung, apakah siem. Nah, untuk PX MK1 ini dia lampu sennya ada marking siemnya, ya kan? Nah, ini udah tergolong lumayan nih harganya nih, ya kan? Nah, lanjut naik ke atas itu tangkinya. Nah, untuk tangki itu masih tangki lama, kayak Super sama Sprint gitu modelnya, karena dia kan masih awal-awal ya, masih peralihan nih. Nah, ini ke belakang kan dia joknya misah tuh ya, joknya misah biasa, kayak Super sama Sprint aja joknya. Terus dia bagian belakang ini udah nggak asli nih, udah nggak asli.
apa namanya, bumper ya, bumper plastiknya ini udah nggak asli, udah gantian, tapi gantian lawas nih, lokal lama lah bilangnya. Yang orinya ada disimpan, tapi mungkin udah agak kurang bagus jadi dicopot. Ini orinya nih, kalau kalian buat pembelajaran nih, maksudnya biar tahu orinya kayak gimana nih, orinya kayak gini. Nah iya kayak gitu orinya. Masuk ke sebelah kanan bodi ya kan, kita buka tuh boxnya, tepongnya ya kan, kita buka. Gue agak penasaran nih di sini nih, gue sempet teliti bolak-balik ya kan. Itu di tempat pengaitnya masih ada, keren sih, masih ada karetnya tuh. Biasanya suka pada ngilang tuh karetnya. Itu karet tuh biar penahan getaran kalau nggak salah sih ya. Itu gue agak penasaran, kalau bahasa Inggrisnya curious kali ya. Itu las-lasannya. Las-lasannya kayak gitu banget ya. Cuman setelah gue cek-cek ya kan, itu catnya masih senada banget, masih orisinilnya. Jadi memang begitu, ternyata bawaannya begitu. Mungkin ini kebagian yang las-lasannya kurang cihuy kali ya. Masuk lagi turun ke bawah, tapi nggak apa-apa itu sih, nggak terlalu pengaruh ya. Maksudnya itu cuma penasaran gue aja, ya kan. Daripada lo nanya duluan, bang kok itunya begitu ya kan. Kita langsung turun ke sektor mesin, ya kan. Tutup karbunya, masih orisinilnya, mesinnya juga masih orisinilnya semua. Begitu karbunya diangkat, anjrit banget. Kita lihat dong dia, cihuy bener. No, iya kan? Isepannya masih orisinil. Tahun 79, isepan orisinil, kalau menurut gua sih cihuy banget. Itu antara dia dirawat dengan bener, antara mesinnya enak, ya kan? Atau jarang dipakai. Kenapa begitu? Kalau dia mesinnya enak, dipakainya servisnya rutin apa gimana, berarti kan dia kinerja mesinnya tuh bagus, olinya bagus, jadi dia nggak gesrek-gesrek, nggak bikin kemakan tuh ininya nih, isepannya, ya kan? Atau dia jarang dipakai, ya jelas aja awet, kagak dipakai, ya kan, jarang. Tapi kalau ngelihat boxnya, tepung kiri kanan yang agak scratch-scratch, apa, lecet-lecet pemakaian itu, kalau menurut gua sih ini motor pakaian, bukan motor simpenan pajangan gitu ya. Jadi ini istimewa banget deh. Lo dengerin aja dah nih suara mesinnya. Masih cihuy banget kan? Dari mesin udah, ujung depan, ujung belakang udah gua tengokin. Gua mau kasih tahu minusnya ya, nggak apa-apa ya. Namanya bacot ya kan? Kan Vespa lo bacot gue, ya nggak? Yang punya sih udah pasti setuju lah, karena mau gue bacotin udah pasti setuju gue bacotin, ya kan? Ya kalau kagak berkenan ya, sorry mori. Ini kan bacotan gue, ntar tinggal komentar aja, tambahin gitu. Kalau menurut gua nih spakbornya nih kayak bekas agak nyenggol dikit gitu ya gak? Karena di depan tuh kalian tuh lihat gambar dah, no, agak gitu. Memang agak sedikit penyok-penyok dikit ya, tapi udah dikentreng cihuy sih. Bagian belakang nih juga kayaknya nih ada sedikit las-lasan, tapi sudah ada sepetan dikit. Dan ini kayaknya bukan baru disepet, tapi emang sepetan lawas. Fotonya ada kan tuh kayak gitu tuh. Nggak terlalu kelihatan kan? Iya kan? Iya, saru. Gue juga nggak nyangka begitu. Gue dikasih tahu karena yang mau dibacotin juga jujur ngasih tahuin. Jadi enak sebenarnya kalau jadi nggak serta-merta gue ngebacotin nih. Terus lo main, bang nih video gue, Vespa gue, bang ini foto gue, bacotin. Nggak serta-merta gitu doang. Emang lo kata gue suruh ngecek ini Vespa yang dikasih gambar-gambarnya, kagak. Jadi maksudnya Vespa bacot itu buat sharing ke kalian. Jadi yang ngasih gambarnya juga sebaiknya ngasih tahu minusnya, bukan yang jadi ngetes gue ya, bukan yang ngetes gue. Nih bang, gue pengen tahu nih bang Eman nih, ngerti nggak nih? Ini dempulan gue kelihatan nih, jangan kayak gitu juga. Kita kan tujuannya buat sharing. Jadi lo harus jujur juga kalau ngasih video atau foto ke gue, bang ini gini. Jadi itu membawa manfaat. Kalau lo cuma buat sekedar ngetes gue doang mah, mending lo dateng ke rumah gue, ke garasi gue, kita ngobrol sambil ngopi-ngopi, ngebahas Vespa kalian. Jadi lebih enak bacotnya, nggak sambil rokokan sambil ngopi gitu. Kayaknya itu aja sih ya pembahasan gue tentang Vespa PX MK1 tahun 1979 ini. Gue mau info tapi nih, ini Vespa kata yang empunya pengen dijual, ya kan? Tapi
Lu jangan tanya sama komen di bawah nih harganya berapa. Jangan. Lu langsung DM aja ke IG-nya. Nih IG-nya nih. Gua cantumin di sini nih. Nah, lu langsung aja tuh DM. Tanya harganya ke dia. Minta fotonya, minta videonya. Ya kan, yang lengkap. Lu ngobrol-ngobrol. Biar asik. Orangnya enak. Gua recommended banget. Ya kan. Itu aja sih ya. Kalau kalian mau komentar atau mau ngasih saran-saran, tulis aja, insya Allah gue balesin. Tapi gue minta maaf kalau agak lama responnya. Yang belum subscribe, buruan di subscribe. Tombol loncengnya jangan gajah lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan konten Vespa Bacot berikutnya. Vespa lo, bacot gue.